Hai, selamat datang di OS Channel. Kalian suka intronya? Nah, buat kalian yang belum tahu cara membuat intro yang bagus, yang bisa membuat video kalian jadi lebih menarik, tenang, karena kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat intro ala sinematik persis seperti yang kalian saksikan di video pembuka tadi. Nah, buat kalian yang penasaran, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Jadi untuk membuat intro seperti tadi, Sobat OS perlu menyiapkan 3 hal. Yang pertama adalah footage atau video yang akan Sobat OS gunakan sebagai background. Di sini saya mempunyai footage Bundaran Kapuas, seperti ini footage-nya. Lalu yang kedua, Sobat OS perlu menyiapkan sound atau efek suara sinematik. Sobat OS bisa mendownloadnya di internet. Yang ketiga, Sobat OS perlu untuk menyiapkan sebuah footage baru yang berisikan tulisan dengan background hitam. Tapi di sini saya pun belum punya. Tapi tidak apa-apa, kita bisa membuatnya. Oke, caranya gimana? Yang pertama, Sobat OS klik media, lalu pilih sample color. Nah, di sini Sobat OS pilih yang warna hitam ya. Ingat, warna hitam. Oke, Sobat OS pilih, lalu geser ke timeline nomor 1. Setelah itu, Sobat OS masuk ke title, lalu Sobat OS pilih default title. Oke, setelah itu Sobat OS tinggal drag ke atas background hitam ini. Nah, di sini kita edit dulu titlenya ini. Caranya klik 2 kali ke title. Setelah itu Sobat OS ganti tulisannya. Di sini Sobat OS bisa memasukkan tulisan apapun yang ingin Sobat OS tulis. Saya beri contoh OS Channel. Oke, tidak apa-apa ya, OS Channel. Lalu kita rubah lagi tulisannya. Di sini saya pilih impact. Oke. Setelah itu tulisannya kita rubah juga ukurannya. Kita coba 200. Oh my god, too big. 175. Oke, sudah lebih bagus. Lalu kita lanjut ke advance. Nah, di sini Sobat OS perlu untuk menambahkan efek animasi ya. Caranya Sobat OS klik animasi, lalu pilih evaporate. Klik 2 kali. Nah, untuk intronya di sini saya akan menyetelnya seperti ini ya. Di sini, oke, saya rasa cukup. Jadi intronya akan seperti ini durasinya. Lalu untuk closingnya saya biarkan tetap 0 ya. Kita klik OK. Nah, kita ekspor ya. Tapi setelah kita ekspor, footage ini akan kita bawa kembali ke dalam Filmora kita. Caranya kita ekspor dulu. Oke, di sini saya menggunakan format MP4. Nah, untuk settingnya di sini saya memilih settingan base, encoder H264, resolusi 1080p, frame rate. Oke, kita buat frame rate 30 fps, bitrate-nya 80.000 kbps. Jadi untuk bitrate sendiri ini mempengaruhi kualitas dari video ya. Semakin tinggi bitrate-nya, maka kualitas videonya semakin bagus. Oke, di sini saya pilih yang maksimal aja. Setelah itu kita oke, lalu ekspor. Kita tunggu beberapa saat hingga ekspornya selesai ya. Oke, ekspornya sudah selesai. Tinggal kita klik find target. Oke, setelah filenya ketemu, Sobat OS tinggal klik tahan, lalu drag ke Filmora, masukkan kembali ke folder media ini. Langkah selanjutnya, Sobat OS hapus timeline yang tadi, lalu kita masukkan footage yang baru nih. Saya sebut saja footage OS Channel. Kita tempatkan di timeline nomor 2. Oke. Lalu berikutnya kita masukkan lagi footage background kita. Di sini footage Bundaran Kapuas ya. Saya klik lalu drag ke timeline nomor 1. Oke. Paham ya? Kita lanjutkan. Setelah itu untuk footage yang pertama ini saya akan bagi menjadi 3 ya. Jadi untuk bagian pertama akan saya split atau saya cut di bagian sini ya, kira-kira di sini. Sobat OS klik gunting atau Ctrl B. Oke, sudah tersplit. Lalu untuk bagian kedua akan saya split kira-kira di sini. Oke, kita cut atau Ctrl B. Selanjutnya kita perlu mengedit potongan pertama dan ketiga ini ya. Kita perlu menambahkan efek zoom di bagian pertama dan ketiga ini. Caranya gimana? Sobat OS klik bagian pertama dulu, lalu masuk ke logo crop and zoom, klik. Nah, lalu pindah ke pan and zoom. Oke,
Setelah itu Sobat OS arahkan kursor ke dalam yang ada tulisan N di sini. Sobat OS klik lalu drag hingga kotaknya mengecil sekecil mungkin. Lalu arahkan kotak yang tadi yang sudah Sobat OS kecilkan di tengah. Kita lihat previewnya. Nah, karena kita menginginkan zoomnya dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar, Sobat OS tinggal klik saja tombol swipe yang ada di pojok kiri ini. Swipe dan hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita oke. Selanjutnya kita beralih ke potongan yang ketiga tadi. Caranya sama, kita klik lalu pan and zoom. Nah, untuk bagian N-nya Sobat OS lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu Sobat OS kecilkan kotak ini sampai sekecil mungkin. Lalu arahkan ke bagian yang memiliki warna putih paling banyak ya. Di sini saya coba H ini, kita coba previewnya. Oke saja. Langkah berikutnya kita akan memperbaiki bagian ending dari potongan ketiga ini ya. Karena di bagian akhir ini masih ada bagian hitam, sementara kita menginginkan full putih di sini ya. Jadi caranya Sobat OS arahkan kursor ke sebelah kiri. Ada tanda kamera di sini yang bertuliskan snapshot. Sobat OS klik, oke, file snapshotnya sudah ada. Kita tinggal drag ke timeline nomor 2. Oke, lalu snapshot ini kita edit. Kita akan menambahkan efek zoom juga. Caranya sama seperti bagian 1 dan 3 tadi. Kita klik, lalu pilih crop and zoom, lalu pan and zoom. Untuk bagian awalnya, bagian startnya, kita kecilkan lagi sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu bagian N-nya kita besarkan sedikit ya. Oke, lalu pastikan di tengah. Oke, kira-kira seperti ini. Kita okekan saja. Lalu snapshot ini kita perpendek durasinya. Caranya klik kanan, setelah itu pilih durasi. Lalu di sini saya akan ubah durasinya menjadi 0,5. Oke, setelah itu kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk bagian ketiga ini saya akan coba kecilkan durasinya lagi, kira-kira seperti ini ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita edit kembali tulisan ini, tulisan dari tiap-tiap potongan ini atau dari footage pertama ya. Kita klik 2 kali lalu masuk ke menu video. Setelah itu pilih compositing. Nah, di sini Sobat OS pilih multiply lalu klik oke. Lalu Sobat OS lakukan hal yang sama juga di potongan yang kedua. Pilih compositing, pilih multiply. Potongan yang ketiga sama juga, pilih multiply. Begitu juga yang terakhir. Sobat OS tinggal klik multiply lalu oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita perlu menambahkan transisi di potongan pertama dan kedua tadi. Caranya adalah kita klik transisi, lalu pilih transisi move rectangle 1. Nah, di sini tinggal klik lalu drag arahkan ke potongan 1 dan 2 ya. Nah, setelah itu saya akan coba menambahkan efek lagi. Caranya adalah klik efek. Lalu di sini saya akan menambahkan 2 efek. Yang pertama chaos, yang kedua sideways. Kita cari dulu yang pertama. Saya pilih chaos yang pertama. Saya tempatkan di ujung ini. Lalu saya perpendek durasinya. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk efek kedua, saya akan tambahkan lagi. Kita cari sideways. Saya pilih sideways 1, saya tempatkan di sini, lalu kita perpendek lagi durasinya. Kira-kira seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita perlu grading warna dari footage background ini ya. Caranya klik 2 kali di footage-nya ya. Lalu klik color. Di sini saya hanya akan menaikkan temperaturnya saja dan tintnya sedikit lah. Saya buat temperaturnya 100% karena saya ingin memberikan efek kuning atau efek ya sedikit dramatis gitu. Lalu untuk tintnya saya akan naikkan levelnya sedikit ya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke, jika color gradingnya sudah selesai, Sobat OS klik lagi di footage yang kedua tadi, footage background, klik kanan, lalu kita mute karena kita akan menambahkan efek suara sinematik. Jadi kita tidak ingin mendengar suara dari footage backgroundnya itu atau footage aslinya atau suara aslinya. Ya itulah. Oke, kita mute. Dan langkah terakhir, kita hanya tinggal menambahkan sound efeknya saja, sound efek sinematik yang sudah kita siapkan tadi ya. Oke, caranya tinggal klik dan drag lalu arahkan ke bawah. Lalu untuk yang kedua saya buat di sini. Nah, setelah itu saya akan berikan efek fade out di suara yang kedua
Caranya adalah Sobat OS klik tanda segitiga di pojok kanan ini, lalu Sobat OS geser atau drag ke arah kiri, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu tadi tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen, lalu share ke kawan-kawan kalian. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.